Tahun 90-an, Israel lagi asik-asiknya nikmatin pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Di 95 GDP mereka bisa loncat sampai hampir 2 kali lipat, bahkan disebut sebagai economic miracle. Menurut Bank of Israel, growth mereka tadi faktornya adalah besarnya gelombang imigrasi yang masuk ke Israel. Tapi belakangan ini orang Israel lagi kepecah belah. Kelompok sekuler di sana ngerasa ada kelompok lain yang bakal ngebawa ekonomi mereka jadi turun. Pertanyaannya, kok bisa ekonomi maju gara-gara gelombang migrasi? Apa ada faktor lain? Terus gimana ekonomi mereka bisa turun? Hello, gue Kinpra. Jangan lupa baca description, oke? ועל יסוד ההחלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת Tahun 1948, Ben Gurion ngedeklarasiin berdirinya Israel di Palestina, yang setelah itu Israel ini makin diserbu sama banyak imigran dari seluruh dunia. Ada dari FSU atau Rusia, US, Prancis, UK, Argentina, dan lain-lain. Nah, yang Rusia ini ternyata gelombangnya besar banget. Kita lihat datanya. Dari tahun 48 sampai 2022, di saat yang lain totalnya cuma ribuan, belasan, puluhan, ratusan ribu. Yang dari Rusia malah nyampe 1,3 juta. Terus kalau ngeliat trennya, di tahun-tahun awal, imigran Rusia ini sebenarnya dikit banget, mirip-mirip sama negara lain. Sampai akhirnya di tahun 90 masuklah 185.000 imigran Rusia. Dari total imigran saat itu 194.000. Berarti di tahun 90, sekitar 90% orang yang masuk ke Israel adalah dari Rusia. Tapi masa iya cuma karena jumlahnya banyak, terus ekonomi jadi tumbuh? Salah satu keuntungan masuknya imigran Rusia adalah ternyata mereka ini siap kerja. Jadi dari tahun 90 sampai 97, karena imigran Rusia, jumlah warga berusia produktif di Israel itu naik 15%. Bahkan di 90 dan 91 sendiri itu udah naikin 8%, hasil dari 300.000 imigran Rusia. Artinya, di periode klimaksnya Aliyah ini, imigran Rusia tuh banyak yang usia kerja, yang ternyata beneran bisa kerja. Gimana enggak? Mereka pas masih di Rusianya udah pada punya pendidikan tinggi, punya kerja, pengalaman, punya skill. Lebih dari setengahnya, at least pada mengenyam pendidikan 12 tahun dan hampir 20% dari mereka punya pendidikan 16 tahun. Dan menurut paper ini, sekitar 60% dari seluruh imigran Rusia itu pada kuliah. Soal profesi lebih edan lagi. Banyak dari mereka yang ternyata kerjaannya adalah kelas atas. Ada programmer, ahli kimia, fisikawan, ahli matematika, aerospace, bahkan microchip. Yang kalau di total gelombang Aliyah di dekade 90 itu ngedatengin 80.000 teknisi, 35.000 guru, 17 ribuan saintis, dan 40.000 dokter. Tapi itu nggak serta-merta bikin pembangunan mereka jadi gampang. Sejak tahun 1948, ekonomi Israel masih sangat didominasi oleh pemerintah karena kondisi di sana yang benar-benar nggak stabil, terutama di masa perang Arab-Israel. Dengan kata lain, pemerintah masih harus mengintervensi banyak hal di sana, kayak sosialis. Barulah di dekade 1980-an, pemerintah mulai mau ngembangin private sector mereka. Dan kebijakannya jadi makin terakselerasi oleh para imigran Rusia tadi. Gimana emang kebijakannya? Selain siap buat kerja, antara 90 sampai 2010, imigran Rusia ternyata juga terbukti jadi kelompok masyarakat yang ada bibit entrepreneurship-nya. Ini bisa kita lihat dari adanya sekitar 15.000 imigran Rusia yang berhasil dapat pinjaman modal bisnis, yang totalnya sampai 320 juta shekel atau sekitar 1,3 triliun rupiah kurs hari ini. Artinya buat ngembangin private sector di sana, mereka punya modal lain selain pekerja, yaitu pengusaha. Justru yang mereka belum punya adalah investornya. Sebelum dekade 90-an, di sana belum ada tuh perusahaan-perusahaan investasi, belum ada visi-visi kayak Temasek, Vision Fund-nya SoftBank, East Venture, Sequoia yang siap buat ngemodalin bisnis-bisnis baru di sana. So muncullah Yigal Erlich yang melahirkan Yosma Program pemerintah yang mentransform Israel jadi free market dengan sektor teknologi tingginya yang subur banget yang dimulai sejak tahun 93. Di awal, Yosma ngalokasin dana sebesar 100 juta US dollar dan itu ngelahirin 10 perusahaan investasi venture capital yang semuanya jadi kayak BUMN. Gabungan antara pemerintah dan swasta, terutama foreign investor yang udah berpengalaman invest dan nge-mentorin startup. Pemerintah pegang 40% dan 60%-nya dipegang swasta tadi. Terus selain kepemilikannya yang besar, investor pun juga dikasih opsi untuk ngebeli share yang dipegang pemerintah kalau berhasil. Kalau investasinya gagal gimana? Pemerintah yang tanggung. Nah, mereka kayak jual murah ini tuh sengaja supaya investor asing bener-bener mau masuk ke Israel. Sehingga jumlah venture capital bisa tumbuh, dananya tumbuh. Dan bisa ngelahirin banyak bisnis-bisnis baru pakai dananya investor tadi. Akhirnya jadi win-win, budget pemerintah bisa dialokasiin ke yang lain, si investor dapat untung lebih, dan penduduk Israel jadi bisa bikin bisnis yang akhirnya ngebuka lapangan kerja. Hasilnya gimana?
Sebelum Yosma program, di Israel tuh cuman ada satu venture capital doang. Tapi di tahun 2009 udah tumbuh jadi 80-an venture capital. Terus di 10 tahun pertama, dananya para VC ini juga tumbuh pesat dan memuncak di tahun 2000 sebelum .com bubble. Startup yang lahir pun jadi ikutan tumbuh juga. Tahun 91 ada 51, 93 jadi 124, dan tahun 2000 modal 2,7 miliar tadi ngelahirin 642 startup baru. So dengan tumbuhnya venture capital yang di-trigger sama Yosma program, Israel keluar dari ketergantungannya sama pemerintah. Sektor swasta di sana jadi tumbuh, terutama sektor teknologi yang bikin mereka jadi negara maju dan disebut sebagai startup nation. Bahkan tahun 2010 OECD nyimpulin kalau Yosma program adalah program yang paling sukses terkait kebijakan soal inovasi di sana. Tapi di sisi lain, Israel itu adalah salah satu anggota OECD yang kesenjangan ekonominya itu termasuk yang paling tinggi. Di sini kita bisa lihat kalau miliarder Israel tuh nggak sedikit, tapi selain banyak orang kaya, karyawan di sana ternyata juga pada makmur, khususnya yang kerjanya di sektor teknologi. Rata-rata gaji karyawan di startup tahun 2016 adalah 13.800 shekel atau sekitar 60 juta rupiah pakai kurs hari ini. Dan gaji mereka ini tuh 1,5 kali lebih besar dibanding sektor non-teknologi yang rata-rata gajinya adalah 9.200 shekel atau 40 jutaan rupiah. Yang menarik, 72% startup di Israel ini ternyata ngumpulnya di Tel Aviv yang disebut sebagai kota pusatnya startup dunia. Dan kalau kita lihat dari lokasinya, rata-rata gaji karyawan startup yang ngantornya di area ini tembus 14.600 shekel alias 62,5 jutaan rupiah di tahun 2016 tuh. Itu yang karyawan kantoran, yang formal. Yang non-formal gimana? Yang gajinya di bawah rata-rata gimana? Belum lagi yang nggak kerja. Padahal Tel Aviv ini adalah kota termahal di dunia buat hidup. Nah, inequality ini juga bisa dilihat secara lebih menyeluruh dari matriks Gini koefisien. Dan Israel skornya ada di 0,36 waktu itu. Yang artinya kesenjangan ekonomi di sana tuh tinggi, bahkan tertinggi kelima kalau dibandingin anggota OECD lain. Jadi setelah mereka berhasil maju gara-gara imigran Rusia dan Yosma program, ternyata nggak semua orang Yahudi, nggak semua warga Israel yang walaupun pinter tuh bisa makmur. Karena sumber makmurnya adanya ya di sektor teknologi. Dan di sini masuklah kelompok masyarakat ultra-ortodoks yang disebut Haredim, yang nggak terlibat di majunya sektor teknologi dan bahkan dipercaya bakal ngancam ekonomi Israel. Ribut-ribut ini adalah sesama warga Israel antara kelompok sekuler versus Haredim. Kelompok sekuler makin kesini makin gondok sama kelakuan mereka, yang salah satunya soal dunia kerja. Kalau dilihat di sini, partisipasi Haredim di labor market tuh ternyata rendah. Karena mereka ini mindsetnya adalah istri yang kerja, sedangkan yang laki-laki belajar Taurat. בן אדם נולד בשביל ללמוד יומם וליל, ובסופו של דבר אני האישה שמסייעת, אז בסופו של דבר זה בא גם זה שכר בשבילי. FYI, bahkan mereka juga anti teknologi kayak smartphone, walaupun tetap pakai HP tapi yang jadul supaya nggak kena internet. Nah, selain soal kerja, kelompok sekuler juga makin panas gara-gara hal lain. Pertama soal wajib militer. Ternyata kelompok Haredim ini adalah kelompok yang nggak kena wajib militer di saat warga yang lain, anak-anaknya pada wamil semua. Termasuk perempuan pun kena wamil juga. Terus juga soal COVID. Pas COVID lagi kenceng, mereka ini nggak mau pakai masker dan vaksin cuy. Bahkan penolakan mereka sampai bikin rusuh di mana-mana. Lagi COVID padahal. Ditambah lagi, pemerintah juga ada budget buat ngesubsidi Haredim yang pada nggak mau kerja ini, dan itu bikin kelompok sekuler jadi lebih sebel lagi. There is a big division between the ultra-orthodox and between the other part, mainly the secular part, who takes the burden of tax-paying, serving in the military, and all the other. Jadi masyarakat ultra-ortodoks ini dilihat sebagai beban akhirnya, karena udah nggak kontribusi, makanin duit pemerintah, malah bikin ulah juga pas COVID. Terus yang bikin lebih pusing adalah jumlah mereka yang terus berkembang. Birth rate mereka ini epic banget cuy. Satu perempuan ultra-ortodoks bisa ngelahirin 7 anak. Dan udah bertahun-tahun trennya ini nggak turun-turun. Jadi kalau tren barusan berlanjut atau bahkan meningkat, maka masyarakat yang lain bisa migran dan beban negara bakal lebih besar lagi. Karena tahun 2065, populasi Haredim diprediksi bakal jadi 6,4 juta orang atau naik jadi 32%. Sedangkan non-Haredimnya malah berkurang jadi 48%. Sehingga mungkin inilah maksudnya bahwa Jewish ultra-orthodox itu bakal mengancam ekonomi Israel. Untungnya ada perusahaan kayak Kamatech ini. Mereka adalah inkubator yang nge-mentorin Haredim yang mau bikin startup. Kamatech sendiri tujuannya emang buat jadi jembatan antara Haredim dan ekonomi. Makanya kantornya ini disetting supaya sesuai sama gayanya Haredim. Ada area buat doa, makanan di sana sesuai ajaran, area kerja cowok cewek juga dipisah dan lain-lain. Yang penting Haredim ini mau nyemplung deh.
Terus ada lagi yang namanya MEGO Program. Program ini kayak bootcamp panjang gitu selama 14 bulan buat ngebantuin mereka yang selama ini cuma baca Taurat jadi siap buat kerja di sektor teknologi yang makmur. Dan program ini adalah joinannya swasta dan pemerintah di sana. Jadi kalau emang perusahaan kayak Kamatek dan MEGO ini berhasil jadi jembatan, mungkin mereka adalah yang jadi harapan buat Israel untuk mempertahankan kemajuan yang udah dicapai selama puluhan tahun sejak ngedudukin Palestina. Karena kalau nggak berhasil, nggak nutup kemungkinan generasi kita lah yang bakal ngelihat Israel jatuh di 2-3 dekade ke depan. Who knows?